satu ambil mata kuliah yang di luar dari akuntansi, lebih ke kayak general education apa gitu, aku lupa. Pokoknya memang nggak yang penjurusan banget gitu. Nah, mata kuliah itu namanya presentation skill. Yaitu presentation skill. Jadi di sana ada sebuah kelas untuk presentasi, diajar sama Profesor Masud. Nah, jadi itu belajar presentasi terus. Tiap hari, tiap pertemuan pasti praktek. Nah, di UTS midterm gitu. Midterm, Profesor Masud ngasih aku kayak topik untuk sebuah presentasi. Judulnya itu Fundamental of Negotiation. Selanjutnya Kak, kemarin kan aku lihat nih di YouTube gitu. Oh iya, aku ada channel YouTube. Aku lihat Kakak tuh kayak presentasi di depan mahasiswa S3 Asia University. Research. Boleh ceritain dong Kak? Oke, wah research keren ini. Oke, jadi ketika di Asia University itu aku ada salah satu ambil mata kuliah yang di luar dari akuntansi, lebih ke kayak general education apa gitu, aku lupa. Pokoknya memang nggak yang penjurusan banget gitu. Nah, mata kuliah itu namanya presentation skill. Yaitu presentation skill. Jadi di sana ada sebuah kelas untuk presentasi, diajar sama Profesor Masud. Nah, jadi itu belajar presentasi terus. Tiap hari, tiap pertemuan pasti praktek. Nah, di UTS midterm gitu. Midterm, Profesor Masud ngasih aku kayak topik untuk sebuah presentasi. Judulnya itu Fundamental of Negotiation. Fundamental of Negotiation. Aku bingung. Serius, kadang bingung Kak. Aku nggak ada ilmu soal negosiasi ini bagaimana? Kan aku cuman belajar bahasa Mandarin kan ya. Bahasanya aja. Iya, bahasanya aja, kayak belajar bahasa Mandarin gitu, terus tiba-tiba aduh, UTS-ku kok suruh bikin fundamental negosiasi. Nah, itu akhirnya aku cari cara gimana buat bikin materi itu. Aku ketemu ada scene film yang diperani sama George Clooney, apa judulnya, Up in the Sky kalau nggak salah itu. Itu cukup terkenal, ada scene di mana dia itu karakternya kerja sebagai orang yang dibayar untuk mecatin orang. Pak, tahu nggak? Ada profesi kayak gitu di luar negeri gitu. Jadi kalau HRD biar nggak pusing ngurusin. Jadi ada job sendiri? Iya, ada job sendiri. Ada scene-nya dia itu disuruh mecat pegawai. Nah, di scene-nya itu ada dialog negosiasi keren banget. Jadi dalam sesi pemecatan itu ada dialog negosiasi untuk gimana caranya ngeluarin solusi terbaik gitu. Iya, Nah, itu kan bisa kayak fundamentalnya gimana. Aku ambil scene itu, nonton, tak jadiin bahan utama di presentasi tersebut. Iya. Pakai referensinya film. Iya, bener. Terus habis itu akhirnya udah selesai presentasinya. Aku bikin presentasi, habis itu UTS-nya presentasi, dikasih nilai 98 aku. Waduh, 98. Aku langsung kayak oke. Terus habis itu setelah aku presentasian, duduk di Profesor Masud deketin. Ngasih tahu gini, Steve, kamu minggu depan datang ke kelas saya ya. Kelas apa, Profesor? Kelas Strategic Human Resource Management. Itu presentasiin ulang ya itu ya. Aku kayak oke, Prof, itu kelas apa? Itu kelas PhD. Aku langsung aku tingkatannya udah tinggi banget. Iya, tinggi banget itu, kayak aku pada vokasi D3 tiba-tiba suruh ke kelas S3. Iya, kayak what? Aku kaget. Di sana mahasiswanya udah sepuh-sepuh, udah beliau-beliau semua. Udah dosen-dosen semua. Aku kayak aduh takut. Berarti awal pertama masuk kelas nih udah ada rasa deg-degan gitu kan? Deg-degan sama kalau nggak salah itu sebelumnya aku udah ketemu dulu. Kan ada PPI, kayak Persatuan Pelajar Indonesia di AU, salah satunya ada yang S3 gitu. Udah pernah ketemu, ngobrol-ngobrol, nggak taunya dia di kelas itu, kaget aku. jadi ngasih pembelajaran ke mereka. Ya sih. Oke, selanjutnya saya ngeliat nih di YouTube-nya Mas sendiri ada penampilan mahasiswa Indonesia di Asia University itu. Iya. Viewersnya sampai 160.000. 180.000 kalau gimana caranya kayak pelajar-pelajar Indonesia tampil di depan international student atau kayak gimana? Oke, sedikit cerita ya. Wah, ini banyak banget ceritanya. Mungkin bisa. Oke. Jadi kita di Asia University itu kan udah perangkatan ya. Ini udah kayak angkatan ke
angkatan kedua, ketiga kalau nggak salah. Nah, angkatan sebelumnya itu kayak sedikit ngasih kayak apa itu mandat gitu, tampil lagi dong buat AU gitu kan, udah pernah buat Asian Games, udah pernah tampil akhir tahun, ya udah. Oke, terus habis itu di grup 10 orang itu ada satu ketuanya kan. Ketuanya itu kayak memang pengen tampil gitu, tapi karena kita kan sedikit orangnya, 10 orang aja. Terus habis itu ngide entah bagaimana selanjutnya tiba-tiba ada dari PPI yang lain, dari double degree OMS juga, itu mau join kita bikin penampilan Nusantara Dance itu. Itu aku bukan yang bagian dari inti banget sih. Jadi semua ide-ide itu dari mereka semua. Salah satunya dari Ko Irfan SR-ku sama Ramzi dan teman-temannya. Aku di sana cuman perannya itu sebagai dokumenter sama yang bikinin visual backgroundnya di belakang tarinya tuh. Karena kemarin aku gini, Ko Irfan, gimana kalau biar lebih meriah lagi dance-nya kita itu, aku bikinin visual background di belakang kayak kalau tampil-tampil di acara event-event konser gitulah. Ya udahlah, pertamanya mereka oke, yaudah kau bikin dulu aja. Habis aku kasih konsepnya, mereka langsung wah, oke, langsung makin berapi-api lagi semangatnya. Aku selesaiin hampir seminggu, itu aku hampir seminggu full, itu nggak kuliah karena kan memang lagi libur ya. Untungnya lagi libur, aku bisa ngerjain full. Selesai, tampil di depan mahasiswa internasional yang lainnya. Jadi itu ketika pensi akhir tahun di Asia University. Oh, jadi itu acara pensi gitu? Iya, pensinya untuk international student. Ya, jadi tiap-tiap perwakilan negara kayak ngasih tunjukkan negara gitu ya? Bener banget. Oke, keren sih itu. Aku lihat videonya kayak itu banyak orang yang juga kaget. Itu aku awalnya nggak nyangka bakal tembus gitu sih. Karena kan cuma share aja, paling cuma 1.000. Tapi ternyata udah sampai 100.000 itu. Aku agak kaget sama apa itu dari teman-teman juga, karena kan itu teman-teman juga pada nge-share semua. Okay. Aku kayak oke. Pertanyaan selanjutnya nih nggak kalah pentingnya nih kan. Oke. Apa lagi? Kan udah award di ISMA nih. Iya. Bagaimana beasiswa ISMA ini mempengaruhi kayak pandangan kakak Steven ini untuk kedepannya tuh gimana sih setelah keterima ISMA Awardi? Setelah keterima ISMA Awardi itu banyak wawasan yang kebuka, banyak kayak aku lagi sadar, oh beasiswa itu sangat benar-benar ngasih banyak benefit, serius demi apapun. Banyak sekali benefitnya. Mungkin banyak dari teman-teman ya kayak yang masih kurang paham gimana beasiswa, cara kerja beasiswa itu gimana. Jadi ketika aku lolos dapat beasiswa ISMA ini benar-benar sangat membantu sekali. Bantu semua banyak aspek dari aspek pribadi sama aspek perkuliahan gitu. Jadi makin setelah mengenai jadi kayak oh berarti memang beasiswa itu sangat diperlukan dan memang perlu di-share lagi mengenai beasiswa ini, salah satunya ISMA. Makanya aku setelah selesai ISMA itu kayak pengen banget itu nge-share ISMA ke teman-teman yang lain. Oh, jadi ngasih informasi seberapa pengaruhnya ISMA dalam kehidupan berarti ya? Iya, karena gini, aku mungkin salah satu dari mahasiswa award di ISMA yang enggak berprestasi banget ya, cuman merasakan semua benefitnya, dan aku tuh pengen mahasiswa yang lain untuk merasakan benefitnya itu. Oke, terakhir deh Kak. Terakhir ya, karena mungkin seru banget ya dari waktu terbatas. Iya, oke, siap. Oke, karena tadi kan udah disebut juga ya, pengen ngasih benefit lain. Nah, ini kita kasih benefit ke mahasiswa sekolah. Oke, siap. Tipsnya gimana ya? Tips bagi mahasiswa lain untuk ngikutin jejak Kakak sendiri untuk bisa mendapatkan beasiswa ISMA sendiri itu. Kepo, cari semua info soal beasiswa. Soalnya mereka ternyata itu info beasiswa itu sangat tersebar banyak. Salah satunya ISMA ini. Jadi buat teman-teman yang pengen kayak dapat beasiswa atau pengen ngerasain kayak aku ISMA gitu, boleh gitu cari aja info soal ISMA. Biasanya nanti akhir tahun lah ada info-info ISMA gitu. Biasanya kayak banyak langsung gitu. Ya, gimana? Jadi kayak kita harus pinter-pinter nyarinya. Pinter-pinter nyari. Pokoknya harus kepo semua medsos gitu. Pak, selalu di-share di medsos. Ingat teman-teman, jangan lupa cari informasi ya. Iya. Literasi itu penting teman-teman. Benar, literasi itu penting. Oke, pertanyaan nggak kalah pentingnya nih Kak. Menurut Kakak nih, kan banyak nih yang orang daftar ISMA tapi ketolak nih. Mungkin menurut Kakak kenapa sih kayak banyak yang ketolak itu? Mungkin bisa jadi pelajaran untuk yang belum daftar, sehingga waktu mau daftar tuh bisa jadi bahan pembelajaran nih Kak. Buat yang teman-teman yang daftar ISMA, pertama jangan takut dulu untuk nggak lolos.
Jangan percaya diri aja gitu. Percaya diri, harus percaya diri. Gas power remblong kalau bahasaku. Nah, sama apa itu? Show what's the thing that unique from you gitu. Ya, harus tunjukin yang unik apa. Soalnya semua yang unik itu pasti menjadi nilai plus gitu. Jadi jangan takut jadi diri sendiri intinya. Nah, sama juga buat teman-teman cari minta tolong atau minta sedikit mentoring. Jadi kita di ISMA itu memang yang udah jadi wordy itu yang udah selesai bisa nge-mentor. Jadi buat teman-teman kalau semuanya butuh mentoring, bisa komunikasi ke aku. Boleh. Langsung hubungin ke aku, nggak apa-apa, lewat DM di Instagramku di @stephengebra. Sorry ya editor ya, harus nulis. Nanti kita kasih editor. Iya. Boleh. Jadi kalau teman-teman mau butuh bantuan mentoring, aku open. Aku akan berusaha membantu gitu. Oke, untuk terakhir mungkin enggak? Closing statement dari Kak Stephen ini gimana Kak? Closing statementku ya, jangan pantang menyerah, terus kejar apa yang kalian mau. Salah satunya jika kalian ngejar ISMA, usahain dikejar, tapi jangan terlalu berekspektasi tinggi banget. Nanti takutnya ketika jatuh terus terlalu down gitu. Gitu. Nah, bener, terlalu down. Nah, berusaha terus sebaik mungkin, jangan pantang menyerah gitu aja. Kalau perlu bantuan, nggak ada salahnya buat minta tolong. Orang lain yang bisa nolong gitu. Iya, minta dimentorin gitu. Aku salah satunya boleh kalau kalian butuh mentor. Karena ya itu kenapa aku open banget jadi mentor, karena ya itu aku pengen banget kalian ngerasain gitu loh, dan aku berusaha buat pengen buat ngelolosin gitu. Oke. Kakak juga udah ngerasain kan gimana? Mungkin dulu punya mentor juga. Ada mentor, cuman saat itu mentornya sedang sibuk. Jadi kurang sering gitu sama tapi kan karena beda tujuan sebelahnya itu. Gitu. Oke, closing statement dari aku berarti ya. Ya. Intinya buat teman-teman yang ingin mendaftar ISMA boleh minta mungkin untuk mengajak Kak Stephen jadi mentor juga boleh, tapi jangan lupa cari informasi bisa di international office begitu Ya. ya. International office UNS, tiap kampus atau di UNS kalau mahasiswa UNS nonton ini. Iya boleh. Oke, sobat vokasi, gak kerasa udah berada di penghujung acara kali ini. Aku Hamzah selaku host. Mohon maaf bila ada kesalahan dan pamit undur. Sampai jumpa di podcast AMPN berikutnya. Dadah.